Five, four, three, two, one. Coffee morning. Oke, jumpa lagi di pagi yang cerah pada hari ini di Coffee Morning Haikal Rusli Official ya, yang akan tayang setiap Senin, Rabu, dan Jumat setiap pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan di situ teman-teman bisa mendapat update-update terbaru tentang Coffee Morning. Coffee Morning adalah sebuah program ya di mana kita bisa belajar dan bincang santai bersama saya Haikal Rusli ya, tentang berbagai macam topik atau berbagai macam tema yang ada di keseharian kita gitu ya, mmm, baik itu sebuah pembelajaran pengembangan diri gitu ya, baik itu, sebuah pembelajaran tentang berbagai macam hal ya di aspek kehidupan kita gitu ya, yang akan dibawakan secara nyantai lewat perubahan ya. Dan, biasa saya singkat dengan NLP gitu ya, nyantai lewat perubahan ya. Walaupun ini sebuah anonim dari pembelajaran aslinya tentang NLP, Neuro Linguistic Programming gitu ya. Nah, dalam kesempatan di pagi hari ini ya, Coffee Morning ini spesial ya yang dipersembahkan oleh Money Mindset Effect dan Life Journey ya. Di mana kedua buku ini bisa teman-teman dapatkan di seluruh toko buku yang ada di Indonesia ya. Dua buku ini menceritakan ya atau memberikan sebuah pemahaman, pembelajaran untuk kita terapkan melalui dua hal yang berbeda ya. Kalau Life Journey ya, dia mengisahkan tentang kisah nyata ya, true story ya dari perjalanan hidup seorang penulisnya gitu ya. Ada 18 penulis yang ada di buku Life Journey ini ya. Silakan teman-teman bisa dapatkan di seluruh toko buku yang ada di Indonesia ya. Dan untuk bedah bukunya nanti silakan teman-teman bisa cek update-nya setiap hari Selasa pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat ya. Dan Money Mindset Effect ini ya, buku ini akan memberikan sebuah pemahaman, pengetahuan untuk kita terapkan ya tentang bagaimana sebuah pola pikir dapat mengubah hasil yang kita inginkan gitu ya. Bahwa untuk mengubah akibat yang terlihat dari kasat mata ya, kita perlu mengubah terlebih dahulu ya, eee, sebuah hal yang tidak terlihat ya, berupa pola pikir kita gitu ya, atau pola tindakan kita ya. Nah, oke, apa yang kita pelajari di dalam pagi hari ini ya, di Coffee Morning pagi hari ini ya. Di video ini kita akan belajar ya tentang 8 jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan gelar sarjana ya. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa untuk, memberikan sebuah edukasi di sini ya, bukan berarti, saya tidak mempedulikan ya kepada orang yang memiliki gelar sarjana atau mereka yang sedang, menempuh masa pendidikan sarjana ya, bukan sama sekali. Tapi di sini ya tujuan saya untuk membuka mata kita semua ya, bahwa untuk, mendapatkan sebuah pekerjaan tertentu ya, kita, tidak harus membutuhkan gelar sarjana ya. Nah, seperti apakah ke-8 jenis pekerjaan tersebut ya yang tidak membutuhkan gelar sarjana ya. Bukan berarti, hal ini tidak penting untuk kita gitu ya, tapi kita, mmm, melanjutkan pendidikan ya hanya apa yang kita butuhkan saja gitu ya. Kalau kita, membutuhkan sebuah pembekalan tertentu ya, yang mana memang mengharuskan kita membutuhkan gelar sarjana, maka di situ kita, harus menempuh pendidikan tersebut gitu ya. Tapi ada, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan bahkan tanpa gelar sarjana sekalipun ya. Untuk mulai, video di pagi hari ini, yuk mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya.
Oke, kita mulai dari pekerjaan yang pertama yang bisa kita lakukan ya, untuk kita bisa, mendapat sebuah pekerjaan tanpa gelar sarjana ya. Jangan salah gitu ya, bahwa jenis pekerjaan ini, mmm, apa namanya, tidak sebuah profesi ya, yang tidak sembarangan untuk bisa menghasilkan uang. Apa saja itu? Yang pertama adalah menjadi desainer ya, tak butuh gelar sarjana gitu ya. Mmm, Alangkah lebih pentingnya ya ketika kita ingin menjadi seorang desainer gitu ya, bahkan kelas dunia sekalipun gitu ya, yang kita butuhkan adalah, sebuah estetika ya, atau, kita memiliki karya tinggi gitu ya, kita memiliki sebuah penghargaan ya untuk, karya atau untuk desain yang kita buat gitu ya, itulah yang menjadi modal penting untuk kita bisa menjadi seorang desainer ya. Ini juga perlu tentu saja membutuhkan sebuah jam terbang tertentu ya, untuk kita bisa menghasilkan, eee, desain-desain yang sekiranya menjadikan kita berbeda dengan desainer-desainer lainnya ya, bahwa menjadi seorang desainer itu tidak membutuhkan gelar sarjana gitu ya. Kalau kita memiliki, hobi di bidang gambar gitu ya, kalau kita, memiliki sebuah keterampilan dalam bidang menggambar gitu ya, kita bisa ekspresikan gambar tersebut ya, ke dalam desain-desain yang ingin kita jual nantinya gitu ya. Nah, di video sebelumnya juga ya, saya menjelaskan tentang bagaimana, cara mengubah passion ya menjadi sumber income ya. Nah, ini juga mungkin gitu ya, nantinya kita bisa menjadi seorang desainer yang, baik atau yang terbaik di kelas kita masing-masing gitu ya. Lalu, pekerjaan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menjadi penulis ya. Menjadi seorang penulis juga tidak membutuhkan gelar sarjana gitu ya. Kenapa saya berani mengatakan hal tersebut gitu ya, karena menjadi seorang penulis itu bukan dibutuhkan, gelar sarjana gitu ya, tapi dibutuhkan sebuah komitmen dan tindakan nyata untuk kita bisa menulis, sebuah karya gitu ya, atau sebuah seni gitu ya, yang bisa kita, lahirkan di sana gitu ya. Karena saya juga seorang penulis gitu ya, dan saya juga bukan, seorang sarjana gitu ya. Pendidikan terakhir saya adalah, ahli media gitu ya, atau AMD gitu ya. Itu juga bukan bukan menjadi seorang sarjana gitu ya, tapi, saya bisa menulis 10 buku gitu ya, dan 10 buku ini bahkan, saya tulis dari masa saya ketika, menjadi seorang mahasiswa gitu ya. Nah, bahkan belum saya mendapatkan gelar ahli media saya sudah, meluncurkan buku, terbaru saya ya. Waktu itu buku tersebut berjudul Kisah Sukses dengan NLP gitu ya. Di situ saya menuliskan tentang sebuah dreams yang ingin saya capai gitu ya, sebuah dreams yang ingin saya kembangkan gitu ya. Nah, dari situ ya, kemudian saya kembangkan menjadi, apa namanya, menjadi pekerjaan yang sekiranya bisa menghasilkan untuk kehidupan saya pribadi gitu ya, dan mungkin juga itu yang nantinya bisa menjadikan sumber penghasilan juga untuk teman-teman yang lainnya gitu ya. Nah, khusus untuk jenis pekerjaan yang kedua ini ya, memang betul tidak dibutuhkan sebuah gelar sarjana gitu ya, yang kita butuhkan adalah sebuah komitmen dan kemauan ya. Kabar baiknya komitmen dan kemauan ini bisa teman-teman tempa ya melalui Fun Writing Club gitu ya. Di mana dengan sebuah programnya ya, yang program unggulannya adalah 30 Days Fun Writing Challenge gitu ya, di mana dalam 30 hari ya, kita akan ditantang untuk bisa menulis sebuah buku ya, apapun bukunya ya, baik itu buku fiksi maupun buku non fiksi ya. Kemudian, pekerjaan yang ketiga adalah, misalnya gitu ya, kalau kita berpikir gitu ya, siapa yang lebih sukses gitu ya, apakah musisi ataukah produser musik? Yes, jawabannya adalah produser musik ya. Kabar baiknya produser musik ini ya, tidak membutuhkan sebuah gelar sarjana ya, walaupun mungkin ya tidak seterkenal musisinya ya, tapi bisa jadi kita bisa lebih menghasilkan daripada musisinya gitu ya. Nah, ini juga,
tidak dibutuhkan gelar sarjana, yang perlu kita butuhkan adalah tentang bagaimana cara kita berkomunikasi terhadap banyak pihak gitu ya. Baik itu terhadap orang yang memberikan kita modal gitu ya, baik itu terhadap, pangsa pasarnya gitu ya, baik itu terhadap, peluang pasarnya seperti apa gitu ya, dan dinamika kesukaan orang dalam mendengarkan musik seperti apa. Nah, ini juga yang perlu dijadikan sebuah detail tersendiri untuk kita bisa, menghasilkan dari profesi atau pekerjaan ini ya. Kemudian yang keempat itu menjadi fotografer ya. Menjadi fotografer pun ya tidak dibutuhkan gelar sarjana gitu ya, asalkan kita memiliki, sebuah kamera lalu kita berlatih gitu ya, eee, hasil gambar yang kita kreasikan gitu ya, melalui teknik-teknik yang kita, eee, apa namanya, kita aturkan ya, kemudian kita bisa mempostingnya di sosial media yang kita miliki gitu ya. Kalau ada yang tertarik, mereka akan menggunakan jasa, fotografi kita ya. Fotografer ini tidak, apa namanya, tidak dinilai dari gelar sarjana yang apa namanya, yang kita miliki ya, bahkan, mmm, fase apa namanya, sebelum saya menekuni dunia penulisan ya, sebelum saya menekuni, dunia penerbitan ya, dan sebelum saya menekuni tentang bisnis yang saya jalankan pada saat ini ya, sebelumnya juga saya menekuni dunia fotografer gitu ya. Dan dari dunia fotografer ini bisa menghasilkan beberapa sumber-sumber income di waktu itu gitu ya. Saya bisa menawarkan hasil jepretan atau hasil foto yang saya latih gitu ya, yang saya kembangkan gitu ya, bahkan metode yang saya gunakan di saat itu gitu ya. Dan yang diperlukan pada saat itu adalah hasil foto yang kita jepret gitu ya, hasil foto yang sudah kita lalui di situ gitu ya. Nah, di situ juga menjadi sebuah poin utama juga untuk kita, ketika kita ingin menawarkan jasa ya fotografi kita kepada orang lain ya, di situ juga, dibutuhkan portfolio gitu ya, dibutuhkan portofolio hasil-hasil foto yang sudah kita lalui gitu ya. Nah, di situ nanti ketika orang tertarik, mereka akan menggunakan, jasa kita ya, dan di sini juga nantinya akan menjadi sumber penghasilan untuk kita semuanya ya. Yang paling penting adalah kita ulet untuk mengembangkan skill, fotografi kita ya. Kemudian yang kelima ya, jenis pekerjaan yang kelima adalah, ketika kita menguasai SEO gitu ya, atau search engine optimize gitu ya, di situ kita bisa menjadi konsultan SEO gitu ya, dan luar biasa sekali gitu ya, hasil yang apa yang didapatkan dari, konsultan SEO ini gitu ya. Kita bisa, menjadi sebuah apa namanya, sebuah konsultan di berbagai jenis macam, usaha gitu ya, atau di jenis macam pekerjaan yang sekiranya membutuhkan website gitu ya, yang sekiranya, membutuhkan agar website itu bisa, tampil di halaman pertama Google gitu ya. Nah, ini juga ya yang saya kembangkan di dalam divisi digital marketing agensi saya gitu ya. Nah, di sini juga kami menerima, klien-klien yang sekiranya ingin memaksimalkan websitenya agar, bisa tembus di halaman pertama Google gitu ya. Nah, kemudian jenis pekerjaan yang keenam yang bisa kita lakukan tanpa gelar sarjana adalah dengan kita menjadi web development gitu ya. Kabar baiknya ya, bagi orang yang mengerjakan web development ini ya, pasaran di Indonesia itu paling murahnya ya, ada di kisaran 2 sampai 5 juta, itu per murahnya ya. Termahalnya bisa berbagai macam ya, tergantung tingkat kesulitan yang dihadapi pada saat ini. Kabar baiknya lagi adalah untuk menjadi seorang web development ya, kita tidak membutuhkan gelar sarjana IT ya. Kabar baiknya adalah kita bisa membeli beberapa template-template yang bisa kita, lakukan gitu ya, lalu kita edit gitu ya, dan hasil editan ini yang nantinya hasil akhirnya yang akan diserahkan ke klien-klien kita gitu ya. Ingat, ini juga kita tidak semua harus kita kuasai gitu ya, yang perlu kita kuasai adalah, beberapa teknis kecil yang sekiranya itu bisa menjadikan sumber penghasilan untuk kita semua gitu ya. Dan di digital marketing
agensi saya gitu ya, tidak SDM-nya gitu ya, tidak semua harus ahli gitu ya, tapi yang diperlukan adalah ketekunan dan keuletan ya untuk, apa namanya, untuk melakukan sebuah editing tertentu yang sekiranya di situ tidak membutuhkan skill yang sangat rumit gitu ya. Bahkan beberapa ada yang harus kita beli ya, template-template yang harus kita beli ya, dan di situ enaknya ya, kita hanya tinggal edit saja gitu ya, dan kabar baiknya lagi adalah kita tidak membutuhkan gelar sarjana ya, sarjana IT untuk kita bisa melakukan jenis pekerjaan ini. Bukan berarti kita mengabaikan untuk belajar ya, tapi di sini ya, ingin membuka wawasan kita semua bahwa, dalam melakukan sebuah pekerjaan tertentu ya, kita tidak melulu harus lulus sarjana ya. Bahkan, asal kita ulet, asal kita menekuni satu bidang yang ingin kita kuasai, di situ juga bisa menjadi sumber income yang nantinya akan kita dapatkan ya. Atau jenis pekerjaan yang ketujuh adalah menjadi video vlogger di YouTube ya, atau menjadi seorang YouTuber gitu ya. Berapa banyak, yang ada di Indonesia ya, YouTuber-YouTuber yang bermunculan ya, yang bisa menjadikan sumber-sumber penghasilan yang bisa kita lakukan gitu ya, bahwa, untuk kita dalam profesi ini gitu ya, ada banyak sumber income yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan, bukan hanya dari adsense gitu ya, bukan hanya dari iklan gitu ya, tapi ada berbagai macam sumber penghasilan yang bisa, kita lakukan melalui jenis pekerjaan ini gitu ya. Asalkan kita tahu, sumber-sumber income-nya dari mana saja gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan gitu ya, S1 atau tidak gitu ya, ketika kita, bisa atau ketika kita hobi bermain game gitu ya, kita bisa menjadi seorang gaming yang profesional gitu ya. Berapa banyak yang ada di Indonesia ini ya, yang menekuni dunia gaming ini gitu ya, dengan mendapatkan berbagai macam sumber penghasilan dari sini gitu ya. Nah, itulah tentang 8 jenis pekerjaan yang bisa kita tekuni, yang bisa kita jalani ya, untuk kita bisa menjadi, seorang yang profesional dalam pekerjaan yang kita jalankan ya. Bahkan, tidak membutuhkan gelar sarjana sama sekali gitu ya. Kedelapan jenis pekerjaan ini gitu ya, ada beberapa yang telah saya jalani gitu ya, dan ada beberapa yang tidak saya jalani, seperti bermain gaming itu saya tidak menjalankan karena saya tidak, bisa di bidang tersebut gitu ya, tapi, hal-hal lainnya saya jalankan dalam keseharian dan kehidupan saya, yang mana ya itu bisa, apa namanya, bisa mendapat sebuah penghasilan, bisa mendapat sebuah income ya, dan bahkan bisa menjadi sebuah pekerjaan yang rutin dijalankan dari waktu ke waktu, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih, nama saya Haikal Rusli, sampai jumpa di Coffee Morning berikutnya. Make more time. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.